Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali di pembelajaran tematik. Kali ini memasuki tema 1H, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Alhamdulillah bertepatan dengan Ramadan ke-7. Mudah-mudahan teman-teman masih kuat berpuasa ya. Jika yang sudah selesai puasanya sampai maghrib full, hebat, sudah keren ya. Dipertahankan, semoga istiqomah. Adapun bagi yang masih belajar, jangan putus asa, tetap semangat ya. Walaupun puasanya misalnya nyambung sampai zuhur lalu batal, lanjut lagi ya, tidak apa-apa, tetap semangat sampai puasanya benar-benar full sampai maghrib ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah bisa puasanya full sampai maghrib, hebat, keren, semoga bisa dipertahankan ya. Baik teman-teman, kali ini subtema 3 pembelajaran 5 dan 6 yang akan dipelajari apa saja ya. Matematika kita akan coba mengukur lamanya suatu kegiatan, juga mengurutkannya dengan benda konkret. Untuk bahasa Indonesia akan mengungkap rincian tentang kalimat pujian, lalu ada kalimat pemberitahuan, dan ada kalimat petunjuk. Satu lagi PPKN, yaitu tentang mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Ayo bersiap berdoa, sikapnya yang serius, karena berdoa itu meminta kepada Allah. Jadi kalau minta harus bersungguh-sungguh, tidak sambil bercanda atau bermain ya. Yuk, istiadah dan sikap berdoa. Yuk, doaan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ya, baik teman-teman, kita lanjut pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik 1H, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Ayo menulis. Pagi ini turun hujan. Nina berangkat ke sekolah memakai jas hujan dan sepatu bot. Sampai di sekolah, Nina melepas jas hujannya. Jas hujan digantung di luar kelas. Lalu Nina mengganti sepatu bot dengan sepatu sekolah. Sepatu bot diletakkan di rak sepatu. Semua barang diletakkan di tempatnya. Kelas pun tetap bersih dan rapi. Ya, sikap Nina ini bisa teman-teman contoh ya. Karena qadarullah
saat ini masih musim penghujan sama dengan yang kita alami sekarang, maka apa yang dilakukan Nina ini bisa dicontoh oleh teman-teman. Berangkat ke sekolah pakai jas hujan jika menggunakan kendaraan roda 2. Kalau menggunakan kendaraan roda 4 tentu tidak ya, tidak pakai jas hujan. Paling membawa payung. Nah, Nina sangat tertib di sini. Berangkat dari rumah pakai sepatu bot, tapi ketika sampai di sekolah pakai sepatu sekolah ya, diganti. Lalu semua perlengkapannya disimpan pada tempatnya. Nah, menurut teman-teman, apakah Nina ini pantas dipuji? Iya, betul. Ya, pantas dipuji. Pujian untuk Nina apa? Ya. Wah, hebat, Nina sudah disiplin dalam mengerjakan kesehariannya, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Atau kalimat pendeknya, wah hebat, Nina sudah tertib. Ya. Selanjutnya, ayo mencoba. Nina memerlukan waktu yang lebih lama untuk memakai sepatu sekolah dan dibandingkan melepas sepatu bot. Lamanya suatu kegiatan dapat diukur. Ayo mengukur lama kegiatan dengan tepuk tangan. Kok, kok, kok. Seperti ini teman-teman ya. Temanmu akan menggambar lingkaran. Mulailah bertepuk tangan perlahan hingga temanmu selesai menggambar 10 lingkaran. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah bersama adik, kakak, atau saudara ya. Kamu membuat 10 lingkaran, lalu saudaramu bertepuk tangan. Misalkan 1, 2, 3, sambil berhitung ya. Lalu yang satunya menggambar kira-kira berapa tepukan dan dalam membuat 10 lingkaran tersebut. Terus bergantian. Nah, setelah bergantian nanti dilihat siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lama. Tentunya yang lebih cepat adalah jumlah tepukannya yang lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, lebih sedikit. Yang lebih banyak berarti lebih lama ya. Ayo membaca. Para petani mulai menanam padi pada musim hujan. Ya, sekarang musim hujan. Jadi para petani itu mulai menanam tanaman padi yang sudah tua, kemudian dipanen dan diambil bijinya seperti pada gambar. Lalu biji padi dijemur di bawah sinar matahari. Nah, seperti ini ya. Ini sedang menjemur padi. Kalau yang punya halamannya luas, ini bisa bebas ya. Tapi kadang-kadang ada warga yang menjemur padinya di jalanan. Sehingga kalau ada kendaraan lewat, dia merelakan padi-padi yang dijemurnya itu terlindas. Ya, padahal nanti padi-padi tersebut jadi terbawa menempel di ban-ban kendaraan. Atau padinya jadi kotor karena banyak pasir, sehingga menambah pekerjaan untuk membersihkan. Lalu biji padi yang sudah dibuang kulitnya disebut beras. Ya, kalau teman-teman beras sudah cukup sering melihat ya, kalau padi atau gabah nih sesuai dengan gambar ya. Kemudian beras dimasak menjadi nasi. Alhamdulillah kita bisa menikmati santapan nasi putih di meja hanya dengan 2 cara, yaitu 1 membeli, 2 memasak. Tidak bersusah payah harus menanam dulu, panen, menjemur, kemudian menggilingnya sehingga jadi beras, lalu memasaknya jadi nasi. Tapi hanya 2 kegiatan saja ya. Kita
Kita harus berterima kasih kepada para petani yang sudah bekerja keras menanam padi sehingga bisa hadir nasi di meja-meja kita ya, meja makan kita. Nah, mari kita mengurutkan gambar. Ayo urutkan gambar-gambar berikut agar membentuk sebuah cerita. Nah, beri angka dulu. Mana gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu ditulis kalimat sesuai gambar. Ayo, yang mana yang gambar pertama? Iya, nomor 1, nomor 2, iya, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nih, sudah diberi nomor semuanya. Kita tambahkan kalimat sesuai gambar. Untuk nomor 1, kira-kira kalimatnya? Ya, petani menanam padi. Kemudian nomor 2, padi dijemur di halaman. 3, ibu membeli beras di agen beras. 4, beras dimasak menjadi nasi. 5, kami sekeluarga makan nasi. Alhamdulillah ya, dari mulai menanam, kemudian mengeringkan, kemudian sudah kering padi beras tersebut berada di agen beras, kita bisa membelinya, memasaknya dan menyantapnya bersama keluarga tercinta di rumah. Alhamdulillah. Ya, tadi ya setelah selesai baca kalimat sudah. Kemudian kalau teman-teman bercerita berdua dengan adik, dengan kakak, beri pujian jika kalimat-kalimatnya itu bagus ya. Kemudian ayo mencoba. Nina dan Adi makan siang bersama. Nina selesai makan lebih cepat dari Adi. Adi makannya lebih lama dari Nina. Kita dapat mengukur lamanya suatu kegiatan, misalnya dengan berhitung. Ayo mengukur waktu dengan berhitung. Buatlah kelompok bersama 3 temanmu. 1 siswa menghitung, siswa lainnya melakukan kegiatan yang ada pada tabel berikut. Catatlah pada hitungan keberapa kamu selesai melakukan setiap kegiatan. Ini permainan yang bisa teman-teman lakukan di rumah juga bersama adik atau kakak ya. Dan ini bermanfaat untuk mengisi kegiatan teman-teman selama berpuasa juga ya. Nih, seperti ini. Kegiatannya apa saja? Menggambar bunga. Kan bertiga ya, yang 1 bertugas menghitung, yang 2 melakukan kegiatan. Nanti bisa terlihat siapakah yang cepat, siapakah yang lama. Kemudian kegiatan kedua menulis nama lengkap, berjalan dari bangku ke pintu kelas, membuat perahu dari kertas, menyanyikan lagu pelangi, menulis alamat tempat tinggal, dan menggambar 10 persegi panjang. Misalnya dengan hitungan menggambar bunga selesai pada hitungan 10. Kemudian menulis nama lengkap, hitungan 8 sudah selesai. Berjalan dari bangku ke pintu kelas 6 hitungan. Membuat perahu dari kertas, karena ini cukup lama, misalnya 25 hitungannya. Menyanyikan lagu pelangi 16 hitungan. Menulis alamat tempat tinggal 15 hitungan. Menggambar 10 persegi panjang 10 hitungan. Setelah ini ya, lakukan permainan ini dengan jujur, lalu jawab soal-soal berikut. Siapa yang paling cepat menggambar bunga? Kan tadi bertiga, yang 1 tugasnya menghitung, yang 2 melakukan kegiatan, yang 2 ini misalkan sebut si A dan si B. Nih, si A, si B, siapa yang paling cepat, siapa yang paling lama. Terus siapa yang paling lama menulis nama lengkap, atau urutkan nama siswa mulai dari yang paling cepat berjalan dari bangku ke pintu kelas. Berapa hitungan tercepat?
untuk membuat perahu kertas. Nah, ini bisa dipraktekkan ya untuk mengisi kegiatan teman-teman di rumah. Selanjutnya, ayo bercerita bagaimana suasana makan bersama di keluargamu. Apakah semua anggota keluarga mematuhi aturan makan? Coba ceritakan. Ayo teman-teman, diingat ketika kita mau makan, adab-adab makan sebagai seorang muslim. Pertama, cuci tangan sebelum makan. Lalu duduk tertib ya di meja makan atau duduk lesehan, bisa terserah ya. Bisa kondisinya apa saja. Kemudian berdoa sebelum makan. Makan dengan tangan kanan. Makan tidak berantakan. Makan pelan-pelan. Makan tidak sambil bercanda. Kalau ngobrol ringan, ngobrol santai ringan boleh saja, tapi tidak terlalu berat ya obrolannya. Mengobrolkan hal serius sambil makan, wah ntar makannya jadi nggak enak ya. Kalau Bu Guru sendiri, kalau sedang makan biasanya husu makan, tidak suka makan sambil ngobrol, nggak enak aja. Kalau Bu Guru lebih suka makannya ya makan aja, tidak sambil ngobrol, menikmati makan. Kemudian ayo mengamati, perhatikan 2 gambar berikut. Nih, ini ada 2 gambar, walaupun wajahnya, rambutnya, bajunya sama, mungkin ini maksudnya anak kembar ya. Yang satu bilang gini, nasi ini cukup untukku, aku akan menghabiskan nasi ini. Yang satu bilangnya, aku tidak suka makanan ini, aku tidak mau menghabiskan makanan ini. Nih, kira-kira manakah sikap mematuhi aturan ketika makan? Yang mana teman-teman? Iya betul, yang merasa nasinya cukup dan akan habis. Lalu mengapa kita sebaiknya tidak menyisakan makanan yang sudah diambil? Karena atau agar tidak mubazir ya. Sesungguhnya mubazir itu temannya syaitan ya, tidak menghambur-hamburkan. Makan secukupnya, ambillah makanan yang terdekat dengan kita. Habiskan makanan yang ada di tangan, baru ambil yang lain. Jangan tangan kanannya masih megang, tangan kiri udah ambil lagi satu. Namanya serakah, yaitu juga perilaku tidak terpuji atau perilaku buruk ya. Makan secukupnya. Apakah teman-teman sudah melakukan hal ini? Menerapkan adab-adab makan ketika makan? Jika sudah, berarti teman-teman sudah keren. Tetap dipertahankan dan semoga istiqomah ya. Sesudah makan juga jangan lupa berdoa, lalu cuci tangan, bantu ibu merapikan piring atau meja yang kotor dilap ya, dan sebagainya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selesai teman-teman pembahasan tematik 1H subtema 3 pembelajaran 5 dan 6 kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita kali ini, materi 1H subtema 3 pembelajaran 5 dan 6 ya. Teman-teman dapat mengulang-ulang videonya, juga mempraktekannya di rumah agar lebih memahami materinya ya. Selamat mencoba, semoga diberi kesehatan, kemudahan dan selalu istiqomah dalam ilmu, tidak bosan, tidak putus asa, semangat ya.
Sikap berdoa. Doaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di